Kita mau siapkan hati kita, segenap hati kita untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Allah, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, melalui penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat penghiburan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, yang senantiasa menuntun kami untuk senantiasa boleh hidup dalam pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Engkau berikan bagi kami, kesehatan, hikmat, iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hati kami rindu untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami diajar oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh tuntunan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Engkau mengampuni, menyucikan, menguduskan kami, dan layakkan kami untuk kami boleh menerima berkat daripada Engkau. Urapi setiap kami, telinga kami, hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima dengan penuh sukacita firman-Mu itu ya Bapa. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan memperkatakan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeskiel. Dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-34, Yeskiel 34 ayat yang ke-31. Yeskiel 34 ayat yang ke-31. Ini firman Tuhan. Saya akan bacakan. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saya ulang kembali. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul kamu adalah domba-dombaku, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeskiel ya. Ini adalah firman Tuhan kepada Yeskiel untuk disampaikan kepada bangsa Israel ya, bahwa kamu adalah domba-dombaku ya. Menjadi domba-domba Tuhan ya, domba-domba Tuhan, katakan domba gembalaanku ya, domba gembalaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya, firman Tuhan ini dinyatakan oleh Tuhan ya melalui Nabi Yeskiel ya, ketika bangsa Israel ya tidak tergembalakan ya dalam masa-masa pembuangan. Di situ banyak nabi-nabi palsu ya, sehingga banyak pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan bangsa Israel pada masa pembuangan di Babel. Dan di sini Allah memakai Yeskiel juga dijadikan gembala ya, penggembala bangsa Israel ya, untuk menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel ya. Dan Tuhan marah, Allah marah ketika ya ada banyaknya gembala-gembala ya yang bukan dipilih oleh Allah sendiri
gembala-gembala, yaitu nabi-nabi palsu yang mengajarkan ya penyesatan kepada orang-orang Israel, akan mengajar untuk menjadi penyembah ya ilah-ilah yang lain. Itulah sebabnya Allah murka kepada gembala-gembala yang palsu ini, gembala-gembala upahan ya. Lalu firman Tuhan dinyatakan ya, disampaikan bahwa Tuhan akan menjadi gembala langsung daripada bangsa Israel ya, tentunya melalui Nabi Yeskiel ya. Namun Tuhan juga kalau kita membaca pembacaan di dalam kitab pasal 30 itu dikatakan juga bahwa Tuhan berjanji akan ya memilih seorang gembala yang dapat menggembalakan bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Namun di sini saya tidak akan menceritakan ya panjang lebar tentang bangsa Israel ini ya. Namun di sini saya hanya mau katakan bahwa kamu adalah domba-dombaku, yaitu termasuk kita ya. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, menjadikan karena janji ya kepada Bapak Abraham bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel, umat pilihannya ya, untuk tercerai-berai. Tidak, Allah telah berjanji untuk memberkati bangsa Israel sebagai umat pilihannya ya, yang akan menuntun dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan ya. Di situ janji Allah tetap akan berlaku ya, sampai kepada janji Allah melalui kehadiran Mesias, yaitu Yesus Kristus ya. Dan itulah sebabnya kita juga disebut sebagai domba-domba Allah ya. Tidak hanya sekedar bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-10, mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 10 ya. Ibu-ibu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang 16, Yohanes 10 ayat yang ke-16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapakah domba-domba yang lain itu ya, yang bukan dari kandang, yaitu bukan dari umat pilihan, yaitu bangsa Israel, yaitu saudara dan saya, adalah domba-domba yang lain ya, bangsa yang lain yang telah menerima anugerah daripada Tuhan, bahwa saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk digembalakan ya, untuk dijadikan domba-dombanya Tuhan ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kamu adalah domba-dombaku, bukan hanya bangsa Israel, namun kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ketika kita telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengakui dalam hati kita mengimaninya, maka kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah domba-domba lain ya, yang akan dituntun ya, dan disatukan menjadi satu kawanan dengan ya satu kawanan dengan domba pilihan Allah yang semula, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang 10 ini ayat yang ke-11 ya. Situ dikatakan, akulah gembala yang baik ya, akulah gembala yang baik. Tuhan telah mengatakan kepada bangsa Israel, kamu adalah domba-dombaku ya, gembalaan ya, domba gembalaanku ya, jadi domba gembalaan Allah ya. Dialah
penuntun. Ya, gembala itu tugasnya menuntun, melindungi, menyelamatkan. Jadi hanya Yesus Kristus lah, ya katakan, maka dia katakan akulah gembala yang baik. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan domba-domba yang tersesat tadi. Ya, oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu yang bagaimana? Gembala yang baik dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan telah Yesus Kristus buktikan bahwa tidak ada orang yang rela mati ya bagi orang lain. Ya, manusia mati bagi manusia itu belum tentu ada. Apalagi manusia mati bagi domba-dombanya. Ya, mati bagi hewan itu pasti tidak ada. Ya, tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan gembala yang baik, Yesus gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya, dan dia memang telah memberikan nyawanya. Dia rela mati di kayu salib untuk domba-dombanya. Itu saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi katakan dialah gembala yang dapat menyelamatkan kita, gembala yang sesungguhnya. Nah, oleh Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang harus ya dikatakan kamu adalah domba-dombaku? Tentunya ketika kita memiliki gembala yang baik, gembala yang telah menyerahkan nyawanya, yaitu Yesus Kristus. Gembalaan Tuhan, domba gembalaan Tuhan harus adalah menjadi domba-domba yang baik. Ya, saya katakan domba-domba Allah, domba gembalaan Allah harus menjadi menjadi domba-domba yang baik. Domba yang baik, ya. Domba yang baik yang bagaimana? Domba-domba yang sehat. Domba-domba yang sehat. Domba yang baik bagaimana? Yang memiliki ketajaman dalam mendengar suara gembalanya. Domba yang baik itulah domba yang mengenal gembalanya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi mengapa bangsa Israel atau manusia disebut Tuhan memakai istilah dengan kata domba. Domba ini adalah hewan yang dianggap paling lemah, ya, paling lemah, dan dia tidak punya kekuatan untuk bisa melawan mangsa yang ingin menerkamnya. Ya, biasanya mangsa yang menerkam, yang selalu mengintai domba-domba ini adalah serigala. Ya, jadi saudara-saudara, di sini dikatakan domba itu lemah, domba itu mudah tersesat. Ya, tapi satu kelebihan daripada domba adalah domba memiliki ketajaman mengenal suara gembalanya. Dia memiliki ketajaman mengenal ya benar siapa gembalanya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ini, di ayat yang ke-27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi saudara-saudaraku, jika kita adalah domba-domba Tuhan, domba-dombaku, tadi dikatakan domba-dombaku mengenal aku. Ya, jadi untuk menjadi domba-domba Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar kepada gembalanya melalui suaranya, ya, melalui suaranya. Namun di sini kita bukan hanya domba yang seperti hewan, karena kita diciptakan, kita domba adalah domba Allah, itu manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, ya, meniriti tubuh, jiwa, dan roh. Kita serupa dengan gambar Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara,
kalau hewan tidak memiliki akal budi, diciptakan tidak memiliki akal budi. Hewan hanya memiliki naluri, ya, untuk ketajaman, ya, itu hanya naluri aja. Tapi manusia diberikan akal budi, ya, diberikan jiwa, inilah yang dapat bisa membedakan, ya, apalagi kalau jiwa tentu memiliki lebih lagi ke emosi yang lebih kuat, ya, daripada hewan. Domba memiliki emosi. Domba itu bisa ketakutan, rasa takut, rasa cemas, ya, ketika ingin ada mangsa yang akan menerkam, ya. Jadi dia merasa sedih kalau ditinggal saudara-saudaranya, ya, ada yang terluka atau mati, merasakan, bisa, itu naluri. Namun manusia tidak demikian, lebih daripada itu, yaitu memiliki hati nurani yang dapat memberikan pertimbangan, ya. Tentu ketika kita menjadi manusia Allah yang diciptakan menurut serupa dengan gambar Allah, kita memiliki akal budi, tahu kebenaran, ya. Akal budi itu tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jahat. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kehendak bebas bagi manusia untuk menentukan pilihan, ya, ketika dia harus memilih, ya, apakah dia harus berbuat dosa terus, ya. Oleh sebab itu domba-dombaku, ya, kalau dulu mungkin kita telah melakukan dosa besar, tetapi melalui Yesus Kristus, kematian Yesus Gembala Agung kita telah diselamatkan dan dijadikan kawanan domba-domba, jadikan domba-domba Tuhan. Nah, sebagai domba-domba ini kita harus, setelah kita diselamatkan oleh Gembala Agung itu, maka hidup kita harus berpadanan dengan Injil Tuhan. Makanya di situ dikatakan bahwa domba-domba yang kupilih itu adalah yang mengenal. Nah, kita harus belajar mengenal Gembala kita, yaitu Yesus Kristus Gembala Agung kita, ya. Jadi dia mengenal, dia memiliki ketajaman untuk mendengar suara. Dikatakan di Yohanes pasal 10 ayat yang keempat, ya, jika domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengenal suaranya, ya. Ketika seorang gembala menggembalakan domba, gembala ketika dia bawa keluar, tentu keluar itu untuk kemana? Untuk mencari makan, mencari padang rumput, ya. Nah, dan gembala ada di depannya, domba-domba mengikuti dengan suaranya, memberikan aba-aba, ya, selalu memanggil. Dan ketika dia memanggil, ya, dan katakan bahwa gembalanya mengenal satu persatu domba-dombanya. Dan benar, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bisa meneliti domba-domba yang adalah hewan, itu benar memiliki ketajaman yang luar biasa. Dia sangat mendengar suara gembalanya, ya. Jika ada gembala yang lain, gembala yang asing, itu tidak dikenalnya, ya. Oleh sebab itu di ayat yang kelima dikatakan, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi yang dia kenal hanya suara gembalanya yang setiap hari, setiap saat ada di dekatnya, ya, memberi makan. Bahkan bagaimana cara domba itu bisa dekat, bisa mengenal gembalanya itu, karena gembalanya itu ketika memberi makan itu dari tangannya. Disitulah saat setiap hari, ya, dimandikan, ya, dibersihkan bulunya. Ada saatnya juga ada pengguntingan bulu domba, dibersihkan supaya bulu-bulunya itu juga akan tumbuh lebih baik lagi, lebih bagus lagi, ya. Jadi ini tugas gembala, memberikan air yang jernih, yang sejuk, ya, rumput yang hijau. Kalau kita baca di Mazmur 23, Daud katakan
Tuhan adalah gembalaku. Daud mengartikan, menyebut dirinya adalah domba-domba, menjadi dombanya Tuhan. Dan dia mengakui bahwa ketika dia menjadi dombanya Tuhan, nah, dia hidupnya terjamin, ya, karena dipelihara oleh Tuhan, dituntun, ya, senantiasa, dijaga senantiasa dari mara bahaya dengan gada dan tongkat, ya. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, nah di sini mari kita belajar sebagai domba-domba, ya. Tidak kita hanya tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kita tidak hanya sekedar tahu bahwa Yesus adalah penyelamat kita yang mengasihi kita. Namun bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai domba-domba Allah, ya, domba-dombaku. Tentu dikatakan yang mengenal, yang mendengar, yang menuruti, mengikuti, ya, dikatakan dia mengikuti gembalanya. Kemana tuh gembalanya berjalan, dia mengikuti. Dan ketika waktunya dibersihkan, dia tidak memberontak. Ya, saya pernah melihat tayangan YouTube, ya, bagaimana seorang yang menguliti bulu domba. Saya pikir pada menguliti itu dia mati, ternyata tidak mati domba itu, dikuliti. Dan itu tujuannya bahwa bulunya itu akan diproses menjadi benang dan kain wool yang tentu harganya sangat mahal, ya Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu sekalipun domba itu lemah, namun sangat berharga. Demikian saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang disebut domba-domba Allah, domba-dombaku. Tuhan menjadikan saudara dan saya itu sangat berharga. Ya, walaupun dulu kita telah berbuat dosa, namun Tuhan mengasihi kita. Ya, bahkan selalu menjadikan bulu-bulu kita itu, ya, bulu-bulu domba itu menjadi indah lagi, putih. Ya. Anak selain kok nanti kotor lagi, tadi dibersihkan, mandikan. Tuh. Jadi sebab itu menjadi domba-domba Allah itu harus sungguh-sungguh, ya, mengenal dan harus mengikuti. Nah, yang kelemahan daripada domba-domba itu adalah domba-domba ini suka mengikuti kawanan domba lain. Ketika dia melihat, nah, sedikit ada teman-teman, ya, yang sama seperti dirinya, maka dia ikut gerombolan itu. Kadang bisa tersesat. Nah, domba itu nggak bisa jalan sendiri, dia bergerombol. Nah, terus sebabnya jika ada dia ini mudah tersesat karena kawanan domba-domba yang lain atau kambing. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebab itu sebagai domba-domba, ya, harus kita memiliki ketajaman untuk mendengar suara gembalanya, ya, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi keselamatan itu ketika kita mengenal Allah kita yang benar. Ya, di dalam Yohanes pasal 17 dikatakan mengenal Allah itulah keselamatan jiwa. Ya, jadi pengenalan. Jadi domba-domba harus mengenal. Jadi suara gembala yang asing tidak didengar. Ya, sekarang itu banyak gembala-gembala asing. Ya, gembala-gembala yang ada di YouTube. Banyak sekarang domba-domba itu mendengar gembala-gembala asing itu. Setiap hari dibuka. Padahal itu menyesatkan. Nah, tentunya jika saudara menjadi satu kelompok kawanan domba yang telah digembalakan oleh baik dalam sebuah sinode, organisasi, dalam kepemimpinan penggembalaan yang telah Tuhan tetapkan, ya, di mana saudara digembalakan seharusnya sebagai domba-dombanya Allah, ya, di mana Tuhan memakai seorang, ya, untuk menjadi perwakilan Allah seperti Allah memakai Yeskiel, memakai Daud, Samuel. Nah, demikian jika Tuhan telah memilih seorang dan menetapkan, ya, itu ditetapkan, ya Bapak Ibu, dipilih oleh Tuhan seperti Petrus, ya,
ketika Petrus ditanya oleh Tuhan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, dan Tuhan ketika ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau, baru Tuhan katakan, gembalakan domba-dombaku. Artinya tidak sembarangan untuk bisa jadi gembala. Itu adalah pilihan, dipilih oleh Allah, oleh Roh Kudus, oleh pengurapan Roh Kudus. Oleh sebab itu, sebagai domba-domba yang digembalakan oleh seorang gembala, ya, yang menjadi perwakilan Allah, kita sebagai domba-dombanya harus mengikuti, menuruti suara gembala kita, tidak lagi menuruti gembala-gembala yang di YouTube itu. Ya, sekarang itu begitu. Saya melihat ada banyak gereja-gereja menjadi kosong karena berpindah gerejanya gereja YouTube. Ya Bapak Ibu Saudara, nah ini harus diwaspadai, jangan sampai Tuhan marah. Ya, oleh sebab itu kedekatan kita dengan gembala, dengan suara gembala kita itu membawa kita menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang sehat. Ketika domba-domba itu mulai makan makanan yang bukan berasal dari gembalanya sendiri, ya hati-hati, engkau akan sakit, ya sakit perut atau bagaimana. Nah, yang bertanggung jawab ketika saudara sakit siapa? Apakah gembala YouTube atau gembala saudara? Oleh sebab itu, jika engkau digembalakan, ya gembala itu yang bertanggung jawab atas kehidupan saudara, ya pemeliharaan dalam kerohanian saudara dan saya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi biar kita mau sungguh-sungguh menjadi domba-domba gembalaan Allah yang dipimpin, digembalakan, ya dengan firman Tuhan, gada dan tongkat. Firman Tuhan kebenaran, di mana Tuhan telah memilih seseorang untuk menggembalakan. Jadi jangan sampai ya dalam keluarga kita ini nanti orang tuanya padahal sudah menyerahkan diri untuk menjadi satu kawanan, digembalakan di satu gereja. Namun nanti bapaknya ada di gereja mana, anaknya ada di gereja mana, nanti ibunya yang ada di gereja satu ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau mengajar juga kepada anak-anak kita, ya anggota keluarga kita, supaya setia dalam satu penggembalaan. Jangan sampai membiarkan anak-anak kita ini kemana-mana, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian juga ketika kita boleh mendengar, ya apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat. Saya tadi katakan bahwa kita memiliki ketajaman untuk mendengar, untuk kita diberikan hikmat akal budi untuk mengetahui kebenaran. Mana ini yang benar? Firman Tuhan yang benar. Yang pasti yaitu adalah sebagai domba-domba harus mendengar suara gembala kita. Ya, harus mendengar gembala. Jadi itu yang harus menuruti, harus mengikuti gembala yang baik. Domba yang baik, ya kita tidak hanya sekedar memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, gembala agung. Ya mungkin saudara katakan manusia sebagai gembala tidak baik, memang benar banyak tuh. Namun ketika seseorang telah dipilih oleh Tuhan, ya itu urusannya dengan Tuhan. Nah, saudara tidak bisa menghakimi. Nah, domba tidak akan bisa melawan gembalanya. Domba tidak bisa memberontak. Ini sifat domba. Domba itu menurut. Ya, kalau ada domba-domba memberontak, itu bukan domba, tapi kambing. Nah, sekarang kita itu kan katakan bahwa kamu adalah domba. Jadi saudara dan saya harus menjadi penurut firman Tuhan, menuruti perkataan firman Tuhan yang diajarkan oleh gembala. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya karena saudara gembala adalah bertanggung jawab kepada Tuhan, ya jangan sampai kita menjadi domba-domba yang liar, ya domba-domba yang tidak tergembalakan, ya. Jadi karena ketika dalam kesusahan apapun yang menjadi kebutuhan daripada domba-domba, itu gembalanya yang mengenal, yang tahu persis makanan yang baik itu bagaimana, yang menjadi kesukaan domba-dombanya, yang tahu persis itu gembalanya. Ya, gembala itu mengenal satu persatu belang-belangnya, ya mengenal mana domba-domba yang belang-belang,
yang bintik-bintik, itu suaranya beda-beda. Nah, gembala itu mengenal karakter satu persatu. Tapi kalau gembala-gembala di YouTube itu nggak mengenal kita. Bahkan ketika kita dalam duka cita, mungkin kita tidak ada, kita dipanggil Tuhan, meninggal. Yang mengubur ya gembala kita, bukan gembala YouTube. Kalau menikah juga demikian. Yang menikahkan, yang memberkati gembala kita, gembala saudara dan saya, bukan gembala YouTube. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara di sini biar mengerti, supaya kita juga mau diajar dan diberi makan oleh gembala kita. Jangan minta-minta makanan gembala lain, karena berbeda-beda makanannya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, jadi supaya kita menjadi domba-domba yang sehat, domba-domba yang baik. Domba-domba yang sehat itu bagaimana? Domba-domba yang bisa berkembang biak dengan baik, menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Ya. Jadi kalau kita tahu penggembala itu Yakub, ya tahu ya, mengenal Yakub, pintarnya Yakub menggembalakan, ya, supaya bagaimana caranya supaya menghasilkan domba-domba, ya, kambing-kambing yang sehat. Nah, itu Yakub mengerti benar pada waktu dia bekerja di Laban. Ya, saya nanti panjang kalau saya ceritakan lagi. Namun di sini saya katakan bahwa gembala itu mengenal satu persatu. Ya, bagaimana? Ketika domba-domba mulai lemah, pasti gembalanya kasih tahu. Ya, oleh sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh percaya kepada gembala kita. Baik gembala yang di bumi maupun gembala kita yang agung. Terlebih-lebih gembala kita yang agung. Ketika seseorang percaya penuh, maka dia akan menuruti setiap perkataannya. Ya. Dan tadi dikatakan domba yang baik mendengar, mengenal gembalanya. Domba yang baik, domba yang sehat itu beranak cucu, berkembang biak, menghasilkan susu. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau sudah bisa berkembang biak, ini jumlah, berbicara jumlah. Jadi bertambahnya jumlah, ya, itu bukan karena gembala, tetapi karena domba-domba ini beranak cucu. Ya Bapak. Jadi kalau gembala tidak bisa beranakan domba, tetapi domba yang beranakan domba. Jadi tugas untuk membawa jiwa-jiwa, memberitakan Injil tidak hanya si gembala. Gembala mengajar, membawa jiwa adalah domba-domba itu, ya, memberanak, berkembang biak, sehingga tugasnya gembala memberi makan. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, jadi biar kita mengerti, ya, jadi domba. Lalu domba-domba itu menghasilkan susu. Lalu kalau susunya udah menghasilkan susu, siapa yang menikmati? Kalau waktu pengguntingan bulu domba, siapa? Apakah dipakai untuk menyelimuti kembali setelah digunting, dibentuk kain, diselimutin domba-dombanya, atau susu tadi dikasihkan ke domba-domba lain, ke domba-domba kembali? Itu tidak. Di sini gembala punya hak untuk minum susu daripada domba-dombanya. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai kawanan domba-domba yang baik, yang sehat, ya, sehat menghasilkan susu yang baik. Bagaimana? Ya susunya harus dipersembahkan untuk gembalanya. Ya. Kalau saudara sudah diberkati ngasihkan susu, gembala saudara berhak menerima apa yang saudara hasilkan. Ya. Dari domba-domba yang menurut itu domba-domba yang mengasihi, mengenal Allah, yang mengasihi Allah. Ya, kalau mengasihi domba-domba yang baik, mengasihi gembalanya. Jangan sampai gembalanya itu dikasih makan, menerima berkat dari domba-domba yang lain. Harus domba-dombanya sendiri yang harus kasih, ya, hak makan, menghidupi gembalanya melalui susu tadi, melalui bulu tadi, pengguntingan, rela.
Bapak Ibu ya. Kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-7. 1 Korintus 9 ayat yang ke-7. 1 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Rasul Paulus ini menyindir, berkata, menyampaikan kepada jemaat di Korintus. Korintus ini jemaat yang kaya, namun pelit dalam memberi, dalam menopang pelayanan Rasul Paulus, sehingga sampai Paulus mengatakan demikian. Padahal Paulus itu tidak mau merepoti jemaat. Maka dia waktu dia penginjilan dia harus membuat tenda. Ini karena apa? Jemaat di Korintus ini. Namun jemaat-jemaat yang lain seperti Makedonia, jemaat yang kecil, namun dia bisa memberkati pelayanan Rasul Paulus. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini jelas ya. Jadi hak daripada gembala untuk menerima minum susu. Jadi dikatakan tidak ada yang menanam anggur tidak menikmati hasil tanamannya. Tidak ada yang seorang gembala ya. Tadi dikatakan siapa yang menggembalakan kawanan domba tidak minum susu domba itu. Nah, jadi di sini saya mau ajarkan bagi kita semua sebagai domba-domba Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, wajib ya, harus saya katakan memperhatikan ya, bagaimana menjadi domba-domba yang baik dan sehat, karena saudara adalah domba-domba Tuhan yang tahu kebenaran ya, yang tahu mana yang baik dan yang tidak. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini menuntun kita untuk kita boleh menjadi domba-dombanya Tuhan yang baik dan sehat. Karena kita sudah dikatakan domba-domba Tuhan ya. Ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan, sehingga kita harus menjadi domba. Saya katakan domba-domba Tuhan bukan seperti hewan tadi ya. Saya katakan hewan yang tidak punya rasa belas kasihan, yang tidak punya empati, yang tidak punya akal budi. Tapi kita adalah domba-domba Tuhan ya, yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itulah sebabnya kita adalah mulia, berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang berharga, mari kita tunjukkan domba-domba yang baik ya, domba yang mengenal, yang selalu menuruti, mengikuti ajaran daripada gembala-gembalanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi dikatakan sebagai ayat yang terakhir, kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 10 ya. Dan dikatakan di ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jaminan ya kita, jaminan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai domba-domba Tuhan, yang adalah pemelihara jiwa kita yang sungguh ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25 dikatakan, sebab dahulu kamu sesat ya, sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu ya. Jadi dikatakan tadi tidak dibiarkan ya. Jadi dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, yaitu domba-dombanya Tuhan. Dan siapakah domba-domba itu? Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, Engkau telah menjadikan kami sebagai domba-domba gembalaan Tuhan, yang hidup menurut pimpinan dan tuntunan Engkau ya Bapa. Ajarkan kami sebagai domba-domba-Mu boleh menuruti setiap perintah-Mu,
menuruti setiap ajaran-Mu melalui penggembalaan yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan telah tentukan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, terutama kami sebagai domba-domba alat gembalaan Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, mendengar suara Engkau, mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, dan menuruti setiap perkataan-Mu melalui sikap hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi domba-dombanya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kiranya kami boleh menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami Tuhan melalui pemeliharaan Tuhan. Peliharakan tubuh jiwa roh kami Tuhan, kiranya boleh terpelihara sempurna. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kiranya gada dan tongkat-Mu Tuhan, itulah yang menghibur kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya. Kiranya kami boleh menjadi garam terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sebagai istri, sebagai suami, anak-anak, orang tua, mertua, oma, opa, Tuhan menolong kami, memampukan kami, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan kehidupan kami dalam rumah tangga kami. Kiranya Tuhan menolong Tuhan setiap pernikahan umat-Mu Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang hidup di dalam Tuhan, mereka yang sudah mengasihi Tuhan, menuruti Tuhan. Berkati rumah tangga mereka melalui suami yang bekerja, berkati pekerjaan para suami, pekerjaan istri Tuhan berkati. Sehatkan seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan. Ialah kesehatan, kesembuhan itu menjadi penghiburan bagi kami Tuhan. Kami tetap percaya dalam segala pergumulan kami Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, namun kuasa-Mu, kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau sanggup menolong kami Tuhan, memulihkan kehidupan kami, menyembuhkan kami, memberkati kehidupan kami, rumah tangga lepas rumah tangga ya Bapa. Kau menolong saat ini yang butuh pekerjaan Tuhan, buka jalan. Kami berdoa Tuhan bagi para orang tua yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan penghiburan bagi para orang tua, saudara-saudara kami yang hidup sebagai single parent. Tuhan menolong. Engkaulah gembala yang agung, yang tidak akan membiarkan umat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati pekerjaan-Mu, di mana nama-Mu ditinggikan dan diagungkan oleh umat-Mu Tuhan. Setiap program-program yang ada, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati setiap rencana-rencana kami. Juga rapat mendatang, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui kepengurusan yang ada, kami yang dipilih Tuhan sebagai pengurus, boleh Tuhan semakin hari semakin setia, mengasihi Tuhan, melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengurus untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Ya Bapa, memberkati gereja-Mu tempat ini ya Bapa. Berkati organisasi kami GSJP, memberkati bangsa negeri kami Indonesia, berkati dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya ya Bapa surgawi. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini, namun kiranya Engkau menyempurnakan apa yang boleh kami perbuat. Kiranya ibadah kami Tuhan boleh menyukakan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu dan kami rindu Tuhan. Sebelum kami berpisah, kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati Engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah beribadah, menyembah Tuhan, mengasihi, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak cucumu. Diberkati pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang Engkau buat menjadi berhasil. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati hidupmu. Kiranya hidupmu boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekaliannya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.